apapun masalah kan pasti ada. Dokter Dian, seru banget nih di luar. Iya. Saya jadi pengen. Boleh dong saya ikut sekali-sekali nanti. Boleh, Dok. Mm-mm. Ya, biar dokter tahu naik Susi Air tuh kayak gimana, Dok. Oh, Sudah pernah, iya, Dok? seru. Belum pernah. Kita lihat tuh supirnya semua tuh pilotnya bule, Dok. Oh. Ganteng-ganteng, Dok, masih muda-muda. Weh. Oh, jadi itu nih sebabnya seneng di situ betah nih. Saya curiga nih. Jadi setiap jangan-jangan- saya kemana-mana naik Susi Air itu teman-teman pasti foto dong sama pilotnya yang sekarang. Asik. Udah ada yang nyantol belum nih? Belum, Dok. Makanya masih merantau, Dok. Belum ketemu jodohnya. Oh gitu. Saya doain deh mudah-mudahan di dalam perantauan ini ada yang nyantol nih dan Iya. bisa bareng untuk seterusnya di langkah berikutnya. Jauh-jauh perjalanan kemana-mana. Keluarga yang di Bali gimana? Keluarga udah tahu karakter saya dari kecil, Dok. Ya mereka enggak apa-apa. Yang penting kita bisa jaga diri dan kita bisa segala resiko itu diminimalkan saja. Enggak apa-apa orang tua, Dok. Jadi segala risiko diminimalkan. Aduh bijak banget ya. Saya senang banget dengernya ya. Iya. Nah terus tadi tentang yang asik-asik di pedalaman nih supaya teman-teman juga mau ke pedalaman. Asiknya itu dari sisi mana sih? Pertama kita mengeksplor alam itu, Dok. Kadang-kadang kita di Bali aja kita kira Bali itu ya indah. Memang paling indah Bali dengan adat istiadatnya. Tetapi di luar sana Indonesia Nusantara itu luar biasa indahnya, Dok. Kalau Larantuka saya waktu residen itu pendidikan kan kita di sana ke Larantuka. Itu negeri dongeng kata orang. Jangan kita lihat dulu. Sumba Timur bagaimana indahnya. Wakatobi saya diving, Dok, ke bawah, memang indah. Kemudian di Freeport, di atas di Gosbak itu di Tembagapura di atas itu kita kira melihat kekayaan alam yang kita di puncak di dataran tertinggi di Indonesia di ketinggian 4.600. Kita sampai di sana dan kita melihat kemilaunya itu Gosbak bagaimana. Yang itu yang kadang-kadang Tuhan nggak bisa, di sini ya. nggak bisa. Nah, bener banget. Saya nggak punya tuh pengalaman. Taunya cuma lihat gambar, tapi dokter Dian udah ngerasain dan banget kita ya. ke sana itu sambil melayani, kita mengobati. Rasanya berharga sekali. Jadi maaf saya dari manusia itu, Dok. Ketika kita langsung dengan segala keterbatasan. Di sini mungkin ada lengkap, di sana ada DL aja. Ada asam urat aja sama gula darah, itu sudah syukur. Elektrolit juga tidak ada, rongsan juga kadang-kadang rusak. Kadang-kadang bisa dipakai. Kemudian dokter ahli lain tidak ada, kita sendiri. Penyakit dalam itu kan kalau saya memang yakini bahwa dia mother of medicine ya. Jadi ketika daerah itu mendatangkan penyakit dalam itu dia sangat efisiensi di banyak hal. Kita menangani pasien ACS, STEMI, and STEMI. Kita menangani pasien stroke. Kita paru-paru, efusi pleura dan lain-lain kita tangani semua. Bahkan THT dan mata pun kita harus bisa karena kita punya dasar keilmuan. Jadi apa yang saya pelajari itu nyampe langsung. Ya, jadi asiknya bertualangnya dapet, mengabdinya dapet, kerjanya dapet, semuanya komplit dalam satu paket. Seru banget nih, pantesan deh ini saya nggak heran lagi kenapa dokter Dian betah. Kalau misalnya ada kesempatan kemana lagi nih yang belum tercapai? Kayaknya orang kalau dulu lagunya kan dari Sabang sampai Merauke udah dapet, ujungnya udah dapet, jadi kayaknya semua mungkin udah saya masih di Papua, Dok. Masih di Papua. Papua is the best ya kalau dilihat dari sisi keindahan alam. Kalau keindahan alam itu NTT, Dok. NTT. Tapi di sana masih membutuhkan banyak. NTT juga butuh banyak ya. Di Papuanya, Dok. Di Papua juga. Masih membutuhkan keahlian kita tuh banyak. Kasihan mereka nggak tersentuh nanti. Itu yang saya kadang-kadang ya hati nurani istilahnya.
Jadi mudah-mudahan apa yang Dokter Dian sampaikan ini dengar benar nih ya. Jadi ajakan untuk semua teman-teman, sahabat kita yang dokter penyakit dalam bisa ikut nanti mengabdi di sana ya. Memang risiko besar, risiko pasti ada, tetapi kita yakin saja. Kita tetap berdoa dok ya, berdoa bahwa hidup itu kan, nyawa itu Tuhan yang punya, enggak ada kok kita takut. Jadi pasti pulang kok, pasti saya setiap pulang ke Bali saya sampaikan, saya pulang ke Bali di sana pun saya happy, kita menikmati alam, kita berolahraga, saya suka renang, suka diving segala macam. Kita sampaikan bahwa enak kok, gitu. Jadi supaya tidak, saya ya di kota-kota kita masih muda ya udahlah kita cari ilmu pengalaman dulu. Nanti kalau sudah cukup ya mau kita pulang ya tidak masalah. Itu sih dok. Yeah. Makasih Dokter Dian, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Dokter Dian, kalau dari teori nih, kita kan kalau mendiagnosis diabetes itu mesti melakukan pemeriksaan lab ya. Bagaimana sih fasilitas untuk pemeriksaan laboratorium? Tadi Dokter Dian sempat menyatakan bisa cek DL, gula darah, asam urat, dan sangat terbatas untuk yang lain-lainnya. Bagaimana kalau untuk diabetes, diagnosis maupun follow up-nya itu bagaimana? Iya dok, kalau dari kriteria diagnosis kan yang bagus kan HbA1c dok ya. Nah, tapi yang tidak mungkin ada di pedalaman dok. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi modalnya pakai cek gula. Ya, di tempat saya yang bekerja selama ini di perifer itu tidak pernah ada yang punya HbA1c. Cek gulanya ambil darah vena ataukah dengan kapiler? Sekarang kalau saya, kalau memang ini saya kapiler dok. Kapiler. Kalau darah vena, kalau dia di rumah sakit, dia nanti mengeluh dia kesakitan karena sering ditusuk. Untuk diagnosis pertama juga? Iya, diagnosis pertama tetap darah vena. Tetapi untuk untuk kontinuitas, kalau pasien dirawat inap, kita pakai kapiler dok. Itu di rumah sakit ada dong ya? Ada. Kemudian untuk pasien rawat jalan ya kita terpaksa edukasi dia pasien untuk membeli alat glukometer ini. Bisa tuh terbeli? Terbeli dok. Tergantung kita mengedukasi, karena kan alat ini harganya tidak mahal. Ada yang 200.000 kan ada dok. Iya betul. Jadi ada yang baterainya juga baterai A3 yang kecil-kecil itu kan bisa. Jadi saya berusaha untuk edukasi itu. Jadi mempunyai alat glukometer. Nah itu yang kita cek, kita edukasi pemantauan mandiri, kita suruh dia catat. Wah luar biasa nih Dokter Dian ya. Jadi pasien itu saya edukasi pasien itu memang punya buku kecil catatan. Catatan bahwa karena BPJS kamu datang 2 minggu lagi ya atau 1 bulan lagi. Kamu harus punya note buku catatan. Catat ini minggu pertama segini, udara puasa dan 2 jam setelah makan. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ketemu saya lihat. Wah, luar biasa. Nah, tetapi dengan begitu, setelah kita lihat hasilnya dan kita bagus, saya sampaikan, ketika dia targetnya sudah tercapai, kita berikan pujian sebagai apresiasi, reward ke dia, ya. Mereka merasa bangga. Ya betul. Dan mereka sampaikan ke teman-temannya, ini saya beli alat dan saya cek ini sudah normal. Jadi ini bisa menjadi motivasi buat yang lain. Iya. Ya? Wah luar biasa nih Dokter Dian. Idenya menjadikan pasien tuh jadi champion untuk teman-temannya yang lain ya, saudara-saudara yang lain. Satu lagi Dokter Dian, kalau boleh saya tanya, obat-obat bagaimana nih fasilitasnya? Masalah obat-obat, nah ini kita keterbatasan. Kalau di daerah terakhir memang persediaan untuk insulin dok ya, memang sangat terbatas. Yang kita punya juga insulinnya insulin basal dan rapid saja. Dan obat-obat oral anti diabetes itu yang kita punya paling golongan sulfonylurea sama metformin. Ya, tapi ada ya, obat-obat ada, dan insulin juga ada. Insulin ada, ya, jarumnya ada. Ya, ada jarumnya dan tapi pemakaian itu memang harus terbatas. Karena pertama karena kalau BPJS kan kalau RSUD tipe D dia tidak bisa sesuai klaimnya. Pasien datang itu kan kadang-kadang pasien perlu insulin 1 atau 2 atau bahkan 5 lebih 1 bulan, kita terbatas memberikan. Terbatas karena pembeli mereka tidak punya uang. Akhirnya memang kita edukasi benar. Edukasi benar dan insulin yang kita pakai biasanya ya golongan basal yang kita berikan dulu kok ya. Ya sesuai teori kan teori, ya. Tidak ada komplikasi. Nah,
kita kombinasi dengan obat oral anti diabetes dan memang edukasi ke mereka. Untuk suntikan mereka bisa menerima ya? Bisa. Ada kesulitan nggak untuk edukasi memulai terapi suntikan insulin gitu? Ada kesulitan. Mereka itu kadang-kadang, Dok, saya disuntik nanti saya ketergantungan. Oh iya. Kan dia ngerasa, saya disuntik apa terus saya memakai insulin ini, nanti besok tidak ada ditanggung saya bayar lagi. Tetapi ya kita harus pintar. Kalau saya biasanya itu kata-kata mereka pertama biasanya, nanti saya ketergantungan. Jadi kita rubah mindsetnya dia. Pak, Bapak ini suntik insulin bukan ketergantungan, karena tubuh Bapak yang memerlukan ini. Jadi kuncinya lagi-lagi edukasi ya. Kadang mindset mereka yang harus kita rubah. Tubuh memerlukan ini insulin sebenarnya ada di tubuh Bapak secara alami. Tetapi karena Bapak menderita diabetes, sel beta pankreasnya sudah tidak bagus, maka butuh tambahan insulin untuk apa? Biar glukosanya, karbohidratnya ini yang di luar yang ini bisa dipecah menjadi bermanfaat bagi tubuh. Cara-cara edukasi yang sederhana itu sederhana sekali. Mudah-mudahan nih video-video yang kita buat bisa di-share oleh Dr. Dian nih untuk sahabat-sahabat kita yang saya sering baca, Dok. Kan beberapa bulan ini saya sering baca-baca di sana ada sangat simpel kan Dr. Ratna memberikan edukasi-edukasi dan kita juga ilmu buat kita kan, oh begini caranya, begini. Aduh, senang sekali nih bisa bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita buat sekarang ini juga bisa bermanfaat. Bukan hanya buat pasien, tapi buat teman-teman dokter. Ya baiklah Dr. Dian, kiranya udah cukup panjang nih ya. Saya ngambil waktunya Dr. Dian yang rencananya cuma jalan-jalan main aja, jadi ngobrol-ngobrol panjang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Boleh, Dok. Lebih panjang, kemudian lebih seru. Iya, Dok. Makasih banyak ya, Dr. Dian. Sama-sama, Dok. Ada pesan nggak buat sahabat diabetisi mungkin? Iya. Jadi untuk sahabat-sahabat diabetisi mengenai untuk kesehatan kita, terutama untuk kontrol kadar gula dan metabolik, istilahnya ya tergantung dari 3 sebenarnya. Pertama dari kondisi metabolik kita, dari perilaku dan dari lingkungan. Jadi ketika kita bisa mengatur itu semua, mengkontrol itu semua, pasti semua akan terkontrol kesehatan kita. Itu saja, Dok. Ya, terima kasih banyak Dr. Dian. Ya. Kita jalan-jalan yuk. Iya, Dok. Lihat sambil nostalgia. Iya, saya sudah kangen dulu waktu pendidikan ya. Iya. Kita lihat Dokter. Kebetulan saya lagi jaga nih. Oh, ya. Yuk. Iya, Dokter. Yuk. Let's go. Iya, Dok. Yuk. Wah, seru ya Dr. Dian. Kita sambil menapak nih jalan-jalan waktu Dr. Dian masih pendidikan ya. Iya, waktu dulu kita jaga malam-malam ini waktu shift jawab konsul, Dok. Nah ini nih salah satu cara lift tersedia, tapi kita mesti naik tangga ya, iya, Dr. Dian ya. Iya. Kita langsung ke UGD yuk. Iya, Dok. Ayo, Dok. Halo, mau ajak kenalan nih, Dokter Dian.